Korporasi berperan penting mendukung terlaksananya berbagai komponen penting kesejahteraan warga negara, seperti pembangunan, transportasi, pangan, jasa keuangan, kesehatan, dan lain-lain. Tapi, di balik peran penting tersebut, ternyata masih ada korporasi yang terjerat dalam kasus korupsi. Bila terjebak di pusaran korupsi, sebuah korporasi akan mengalami kerugian yang sangat besar. Korporasi dapat dikenakan sanksi pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan berupa perampasan barang hasil korupsi, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, atau pencabutan hak tertentu dari pemerintah. Nama baik perusahaan pun menjadi rusak dan para investor dikecewakan. Contoh buruk ini harus dijadikan pelajaran bagi korporasi lain untuk terus berbenah. Untuk itu, diperlukan panduan pencegahan korupsi bagi dunia usaha agar iklim investasi dan bisnis terjaga integritasnya dan memiliki daya saing yang tinggi. Pencegahan korupsi untuk dunia usaha bisa dilakukan dengan melakukan beberapa langkah pendekatan, yakni dimulai dengan komitmen para pimpinan, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan, dan respon. Komitmen merupakan bentuk keseriusan pimpinan korporasi untuk melakukan upaya pencegahan korupsi. Hal ini tercermin dalam pemilihan kebijakan dan strategi korporasi. Dilanjutkan dengan perencanaan strategi yang perlu didukung dengan pemahaman atas peraturan perundangan dan melakukan identifikasi risiko korupsi pada korporasi. Proses ini memudahkan korporasi untuk menentukan fokus area pencegahan korupsi serta menentukan langkah pencegahan yang tepat. Berlanjut ke pelaksanaan, yakni pengaplikasian rencana pencegahan korupsi yang telah disusun oleh korporasi. Berbagai bentuk aktivitas pencegahan korupsi diantaranya yaitu klausul anti korupsi, uji tuntas, pengaturan praktik pemberian dan penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor dan gratifikasi, pengaturan kontribusi dan donasi politik, penyediaan layanan pengaduan, pengaturan konflik kepentingan, pengendalian transaksi keuangan, komunikasi, pelatihan berkelanjutan. Tahap selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Di tahap ini, korporasi akan melakukan pengecekan kembali tahapan yang telah dilakukan dari perencanaan hingga pelaksanaan. Evaluasi dilakukan untuk menjamin semua tahapan terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Evaluasi dapat dilakukan dengan melaksanakan audit internal serta monitoring dan evaluasi. Lalu, diperlukan perbaikan apabila setelah proses evaluasi masih ditemukan beberapa kekurangan pada pelaksanaan, seperti pada contoh berikut, yakni perbaikan pada sistem layanan pengaduan atau whistleblowing system. Upaya perbaikan yang dilakukan diharapkan mampu memperbaiki kelemahan sistem pencegahan korupsi yang telah dibangun sehingga menjadi lebih efektif. Terakhir, dibutuhkan respon melalui aksi kolektif dan lapor. Aksi kolektif dilakukan dengan mengajak para pemangku kepentingan atau stakeholder membuat suatu kelompok yang terus mengedepankan prinsip anti korupsi. Lapor dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi. Laporan bisa disampaikan ke lembaga non-aparat seperti saluran internal korporasi ataupun ombudsman dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Mari berbenah. Terapkan panduan pencegahan korupsi demi mewujudkan lingkungan bisnis yang berintegritas serta melindungi korporasi dari jerat hukum. Untuk melaporkan gratifikasi, klik goal.kpk.go.id. Klik gratifikasi.kpk.go.id untuk info lengkap soal gratifikasi.